struktur umum sel sebagai unit fungsional terkecil. Ini sekaligus mereview pertemuan kita sebelumnya ya mengenai struktur dan fungsi sel. Jadi juga di kelompok 2 sudah menyampaikan bahwa sel merupakan unit dasar ya dan struktur fungsi bagi setiap organisme. Nah, ini juga disampaikan organisme dari domain bakteria dan archaebakteria terdiri atas sel-sel prokariot ya. Ini sel prokariot ini dari kelompok eubakteria dan archaebakteria. Sementara protista, fungi ya, hewan dan tumbuhan terdiri atas sel-sel eukariot. Ya, oke. Nah, seperti saya sampaikan kemarin bahwa ciri dasar dari sel ya, mau sel prokariot atau eukariot itu memiliki ciri yang sama, khususnya di 4 hal ini. Nah, 4 ini yaitu membran plasma ya, semuanya punya membran. Meskipun bakteri memiliki dinding sel ya, tapi sebelum ada dinding sel dia juga tetap masih memiliki membran plasma yang membatasi antara sitosol atau cairan sel dengan sebelum dindingnya. Kemudian ya ini ya membran plasma, kemudian sitosol atau cairan selnya ya. Kalau tidak ada cairan selnya nanti mati. Ini dulu yang kalau Anda mengingat sejarah penemuan sel ya. Kalau pertama kali Robert Hooke itu hanya menemukan kompartemen atau ruangan-ruangan saja, tapi tidak ada sitosolnya, ya Robert Hooke. Tapi para ahli ya, termasuk Anthony van Leeuwenhoek itu sudah bisa melihat makhluk hidupnya yang jasad teknik itu yang bergerak-gerak, artinya di dalamnya ada cairan yang nanti akan ditemukan oleh ahli-ahli berikutnya. Kemudian adanya kromosom atau pembawa gen, ya pembawa gen ini atau DNA tadi. Ya, nanti Anda perlu tulis di resume bedanya DNA, gen, dan kromosom. Ya, itu nanti ditulis di review ya. Bedanya DNA, gen, dan kromosom. Beri keterangan kenapa 3 itu berbeda. Ya, ini produksi sel itu adalah menghasilkan asam amino atau protein. Artinya semua sel ya itu memiliki ribosom atau pabrik pembuat protein. Oke. Gelap. Oke. Nah ini tadi sel-sel prokariotik ya jelas dia tidak memiliki nukleus, kemudian hanya nukleoid tadi ya, disebut nukleoid. Nukleoid itu apa? Nah, itu adalah daerah yang tempat dominan berkumpulnya kromosom. Ya, itu nukleoid tadi. Kemudian tetap meskipun tidak diselubungi membrannya dan tidak memiliki organel terselubung membran. Artinya organel-organelnya tidak terselubung membran seperti eukariotik nanti ya, dan tapi dia memiliki sitoplasma atau cairan sel tadi, sitosol yang terselubung oleh membran plasma ya. Jadi di sini ada membran plasmanya nih di pinggirnya ini sebelum dinding ini, dan itu di dalamnya ada sitoplasma tadi, sitosol ya. Nah, lebih dalam lagi nanti akan dibahas di mikrobiologi, tapi ini sebagai pengantar saja. Ya, ini ada sebutkan ada itu kapsul ya. Kapsul itu apa? Ini tidak semuanya bakteri mungkin memiliki kapsul. Kapsul ini banyak dimiliki oleh bakteri-bakteri yang memiliki virulensi atau patogen ya, bakteri-bakteri patogen. Untuk apa kapsul ini? Dia untuk melindungi dirinya dari kondisi luar atau ekosistemnya yang di luar yang tidak mendukung daya hidup dia. Ya. Bakteri-bakteri yang kapsulnya ini memiliki kapsul ini biasanya dia memiliki tingkat patogenitas ya atau tingkat virulensi, tingkat serangan penyakit itu tinggi. Nah, misalkan kita ambil contoh tuberkulosis ya, bakteri Mycobacterium tuberculose ya, itu memiliki kapsul ini juga untuk melindungi dia. Bahkan ada bakteri-bakteri yang akhirnya bisa resisten atau tahan terhadap antibiotik karena struktur kapsul ini. Dia ada di lebih luar daripada dinding sel. Kalau di virus namanya envelope atau amplop, itu menyelubungi bagian luar sehingga melindungi dia dari kerusakan ya. Nah, kerusakan. Oke. Kemudian juga ada ini nanti ada struktur namanya fimbria, juga ada flagella ya. Bedakan antara fimbria dan flagella. Tapi itu nanti lebih dalam lagi di mikrobiologi. Ya, next. Nah, ini tadi sudah ada juga digambar di makalah tentang bagian sel prokaryotik ya. Tadi saya kira sudah ada di gambar sebelumnya. Ada flagel, kapsul, sel wall, plasma membran, ribosom, nukleoid, fimbriae, dan bakterial kromosom tadi sudah. Nah, sekarang ke eukariot. Ya. Ciri-cirinya adalah
jelas dia memiliki DNA yang berada dalam nukleus, ya, nukleus yang dibatasi oleh membran ganda atau bilayer, membrannya ganda. Nah, ini ada membran disebut sebagai bilayer karena dia memiliki 2 layer ya, wilayah hidrofobik dan hidrofilik. Ya, ini ada ini. Dan nanti akan di membran sel dibahasnya. Nah, oke, kemudian ini umumnya lebih besar juga daripada prokariot. Ya, memang ini juga sebagai perintang selektif ya, seperti saya sampaikan di awal dulu bahwa sel itu memiliki mekanisme seperti pabrik. Nah, membran sel ini bekerja sebagai palang pintunya atau satpamnya yang menjaga kalau ada yang siapa mau masuk yang keluar itu harus sesuai arahan pimpinan. Pimpinan siapa? Ya, inti sel itu ya, inti sel itu sebagai bosnya, direktornya ya. Dia bilang yang boleh masuk yang itu aja, si itu A, si B, si C itu, yang D nggak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya si A, si B. Dah dimasukkan oleh membran ini, palang pintunya ini. Ya. Zat-zat yang boleh masuk dan keluar siapa saja yang menentukan bosnya yang melaksanakan si membran ini. Ya. Nah, lapisannya adalah fosfolipid. Ya, Anda pernah sudah mendengar ya, fosfolipid. Ya, fosfolipid. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, nanti akan mendalam lagi di bagian membran sel. Nah, ciri-ciri sel eukariotik ya, ini juga dan sampai saya sampaikan ini adalah bagan ideal 3D. Mungkin selnya tidak selengkap ini atau terlihat sejelas ini gitu ya. Ini hanya bagan saja. Nah, ini ada struktur-struktur yang penting. Gambarnya mungkin saya lebih lanjut lagi. Nah, ini eukariotik yang hewan tumbuhan, maaf tadi hewan ya. Ini yang hewan ini ya. Nah, ini dinding selnya tumbuhan. Nanti bisa lebih jelas lagi karena kalau didalami lagi strukturnya itu lebih kompleks dan unik ya. Nanti ada struktur-struktur yang dibandingkan di besok pertemuan berikutnya yaitu hewan dan tumbuhan. Anda lebih bahas lebih dalam lagi tentang struktur-struktur yang ada di hewan dan di tumbuhan lebih dalam lagi. Nah, oke. Ini sekarang organel-organel sel di dalam sitosol atau cairan sel ya, dalam sitosol. Nah, ini yang pertama yang paling utama tadi adalah nukleus. Ya, ini kalau di TEM ini apa namanya? Di elektron mikroskop elektron ya, ini terlihat seperti ini ya. Ini terlihat menonjol sekali, bisa dikatakan ini organ yang sangat menonjol di dalam sel eukariotik ya, terlihat sekali. Nah, di dalamnya ada DNA tadi, seperti yang saya gambarkan tadi, dan ada selaput nukleus atau nuclear envelope. Ya, selaput nukleus, nuclear envelope atau amplop nuklear ya, amplop nuklear ini nih di sini. Nah, ini amplop nuklear ini menyelimuti dari inti sel itu. Nah, tugasnya apa? Ya, memisahkan isinya dari sitoplasma. Ya, jelas itu yang kadang disebut sebagai selaput inti ya, selaput inti atau membran inti. Nah, ini yang membedakan dengan prokariotik jelas. Kalau prokariotik tidak ada, sementara eukariotik itu memiliki membran inti ini. Nah, ternyata membran inti itu tidak halus mulus, itu tidak. Dia memiliki pori-pori seperti ini ya, pori-pori ini ya, banyak ini por atau pori ini ya. Ya, di sini dia menjadi penghubung antara ini dalam dari inti sel ini dia bisa keluar, terhubung juga ke RE. Ini ada, bisa Anda lihat ada terusan seperti ini ya, tersambung. Kemudian nanti ada vesikel itu kayak perahu, itu vesikel itu seperti perahu ya. Dia diberi muatan, atau kalau pabrik ya dia pickup bak tertutup gitu ya, atau pickup itu yang bawa barang-barang ini didistribusikan ke sana, keluar dia bawa mobil pickup itu di dalamnya ada barang-barangnya, ya itulah vesikel. Nanti ada yang diperintah dari sini membawa barang-barang itu keluar. Termasuk nanti ketika replikasi DNA ya. Itu DNA itu hanya di sini, dia nggak boleh kemana-mana karena itu bagian yang sangat vital dan penting dari sebuah sel. Dia nggak boleh kemana-mana. Bagaimana dia mereplikasi? Ya dia hanya memerintahkan aja, ya memerintahkan nanti ribosom itu untuk mencetak cetak birunya itu dicetak ulang, di copy, terus dikirim. Yang dikirim kopiannya, yang asli disimpan karena itu sangat penting. DNA nggak akan kemana-mana, dia akan tetap di sini. Sementara yang keluar perintah-perintah itu, dokumen-dokumen yang semacam dokumen itu adalah template saja yang di copy, di paste, terus dibahasakan sandi supaya tidak hanya petugasnya aja yang bisa. Di template dikirim ke sana, yang dikirim salinannya, ketika ada yang rusak atau apa ya itu yang penting dokumen utamanya atau DNA itu selamat ya, tapi yang dikirim keluar itu hanya salinannya saja. Nah,
Nah, tadi itu ribosom, tadi ada ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini yang bintil-bintil banyak itu nanti adalah ribosom, tadi sudah disampaikan ya. Oke. Ini pori-pori tadi kalau di Microsoft Electron seperti ini ya, seperti bunga-bunga kecil ini. Nah, ini kemudian ribosom. Nah, ini kalau di gambar tadi seperti ini sudah ada ya di gambar makalah tadi. Nah, ribosom ini adalah pabrik dari sintesis protein, bisa dikatakan dia ini pabrik utamanya untuk tadi itu saya bilang misalkan pabrik memiliki produk sepatu gitu ya, pasti komposisi sepatunya kemudian bahannya apa itu yang punya bosnya aja, disimpan itu rahasia itu, dikeluarkan ke tapi kan harus disampaikan ke produksi ya, tolong buat sepatu yang model ini, modelnya seperti ini, warnanya seperti ini, ukurannya, bahannya, ya itu dikirim lewat replikasi sel itu, replikasi DNA itu dikirim, ini bahan-bahannya, tapi hanya dikasihkan teknis saja. Kamu pokoknya tinggal buat, masalah susunan komposisi apa yang punya saya, tapi ini tidak boleh keluar, ini rahasia perusahaan. Nah, DNA tadi itu katakanlah itu cetak birunya nggak boleh kemana-mana, dikirimnya lewat template ini tadi, sana bilang bagian produksi yang seperti ini. Kamu nggak usah tahu bagaimana dapatnya, yang jelas produksi aja seperti ini, bentuknya kayak gini, ukurannya kayak gini, silakan buat. Nah, ini ribosom ini pabrik produksinya. Dia menerima perintah dari nukleus tadi, ya, model begini, buat protein jenis ini. Ada protein tadi ya, sepatu tadi. Sepatu ini yang hak tinggi, ini sepatu yang bentuknya cat, ada yang pakai tali, ada yang nggak pakai tali. Buat sana, dibuat. Ceklek, dibuat di sini, produksi. Ya, ini nanti dibawa kemana-mana, dikirim kemana-mana. Nah, misalkan sel-sel yang aktif menghasilkan protein, misalkan pankreas ya, misalkan itu memiliki lebih banyak ribosom, karena dia butuh enzim banyak. Enzim pankreas apa namanya? Amilase, lipase, tripsin ya, terus gitu ya. Nah, itu misalkan itu, ketika butuh banyak, itu berarti ribosomnya di situ juga banyak, karena dia butuh produksi dalam jumlah besar. Bagian produksi atau mesin produksinya harus banyak, ribosomnya artinya banyak. Nah, itu logikanya. Nah, kemudian ini ada sistem endomembran. Ini mungkin kalau di SMA dibahas satu persatu ya, langsung. Tapi karena Anda S1, Anda perlu tahu ada namanya sistem endomembran. Sistem endomembran ini meregulasi lalu lintas protein dan melaksanakan fungsi-fungsi metabolik dalam sel. Ini dia punya anggota ini. Ya, mungkin kalau di SMA dulu Anda dibahas langsung RE, aparatus Golgi satu-satu ya, tanpa dikatakan bahwa ini ada sebuah sistem tersendiri. Sebuah sistem transportasinya, lalu lintasnya itu. Ya, kalau pabrik ya tadi itu dia bagian distribusi. Ya, tadi kalau bagian produksi itu namanya ribosom, yang buat produk, bagian distribusi, yang bertugas mengantar kemana-mana ini, ya tadi selaput nukleus itu, RE, retikulum endoplasma, aparatus Golgi atau badan Golgi, lisosom, vakula, dan membran plasma. Nah, dihubungkan melalui ketersambungan yaitu vesikel tadi. Vesikel itu ibarat pickup bak tertutup tadi yang ini kendaraannya ini vesikel ini. Misalnya dari sini ya. Ayo dia naik mobil masuk ke sini. Dia nanti bisa nempel seperti ini terus dikirim ke sini. Apa yang diperintahkan produksi ini? Misalkan ini asam amino apa? Produksi sini. Wah, ini nanti disekresikan oleh si E ini. Wah, pergi lagi nih. Seperti Anda sering lihat ya, ada mobil box kodenya ini. Wah, ini misalnya jok apa? Itu bagian Yogyakarta, misalkan SOC ya, misalnya Solo bagian mana, itu sudah ada sendiri, sama seperti kehidupan nyata. Meskipun itu sel yang kecil satu, dia bisa bekerja layaknya sebuah perusahaan besar ya. Ya, dia bisa jalan-jalan sini, membran plasma ke sini, kemana dikirim keluar, mobilnya jenisnya apa. Si vesikel ini punya kode sendiri, dia kirim ke sana, kirim ke sana, kirim ke sana. Ya, sesuai dengan perintah kebijakan perusahaan tadi. Nah, ini RE. Nah, saya singkat aja, ada RE halus dan RE kasar tadi sudah disampaikan ya. RE halus itu artinya tidak banyak ribosomnya, sementara RE kasar banyak ribosom di permukaan bagian luarnya. Nah, bisa dikatakan RE ini menyusun lebih dari setengah total membran yang di dalam banyak sel eukariot. Ini Anda bisa lihat gambarnya ya. Nah, ini RE ini segini banyak ini ya, mengelilingi inti ini. Ya, dia seperti alur-alur seperti ini dan di situ banyak ribosomnya. Ya, tapi ada juga RE yang tidak ada ribosomnya. Ya, yang halus tadi. Sementara yang kasar itu karena istilahnya orang Jawa bilangnya brigidil ya, brigidil. Apa istilahnya? Banyak bentol-bentolnya itu si ribosom. Nah, ada juga nanti RE transisional. Nah, ini ditambahkan nanti di review. Apa itu RE transisional? Biar Anda nanti juga ikut baca.
Ya, apa itu Re transisional? Kan ada halus kasar sudah sering dengar ya. Apa itu Re transisional atau retikulum endoplasma transisional? Ini dijawab di review nanti Anda nulis. Nah, ini Re kasar tadi sudah disampaikan juga mensekresikan glikoprotein ya, protein yang berikatan secara kovalent dengan karbohidrat. Nah, nanti lebih banyak keterbentukan mendistribusikan vesikel transport protein yang disebut oleh membran. Nah, tadi si vesikel tadi. Nah, ini pabrik membran. Jadi bisa dikatakan dia adalah bagian yang memproduksi terus-menerus jadi si membran ini. Membran. Karena membran ini penting, nanti organel pun juga akan dilapisi oleh membran dan Re kasar lah berfungsi bekerja untuk membentuk membran tadi fosfolipid tadi ya termasuknya ya. Nah, sementara yang halus tadi itu sintesis lipid lebih ke lipid atau karbohidrat, lemak dan karbohidrat ya, lipid, karbohidrat, dan juga ini mendetoksifikasi racun dan menyimpan kalsium. Contohnya apa ini? Saya menarik ini yang racun ini. Dia kira-kira saya tanya banyak di mana ini Re halus ini? Di sel-sel apa dalam tubuh manusia aja lah. Dalam tubuh manusia si Re halus ini banyak terdapat di sel-sel mana untuk mendetoksifikasi racun? Ayo coba siapa? Di mana? Organ apa dalam tubuh manusia? Apa? Sel darah putih? Nah, betul ya. Sel darah putih mungkin juga ada. Sebagian hati ya, di sel-sel hati atau hepar atau liver. Karena di sana memang bertugas untuk mendetoksifikasi racun, termasuk obat ya. Obat itu sebenarnya dibaca tubuh sebagai racun juga. Nah, makanya dia akan dibuat di sel-sel hati itu lebih mudah larut, kemudian lebih mudah dibuang atau disalurkan. Ya. Makanya orang yang keracunan utamanya mesti yang dipegang adalah dulu hatinya. Kalau dia mengkonsumsi telan racun atau apa gitu ya, itu hatinya dulu yang sakit. Wah, sakit kayak tersakiti ya. Hati yang tersakiti. Enggak, hatinya tuh sakit karena di situ sel-sel ini bekerja untuk membongkar protein racun itu ya. Racun berbentuk protein itu dibongkar di situ, dihancurkan. Tapi karena kecepatan rusaknya lebih cepat daripada kecepatan detoksifikasinya, artinya tubuhnya keracunan. Sel-selnya rusak ya, organ tertentu diserang dan hatinya dulu yang rusak tuh hatinya. Livernya rusak duluan karena kena racun tuh livernya rusak duluan. Dah dia akhirnya mesti megang ulu hati gini sakit kemudian berbusa mati gitu ya misalkan seperti itu. Itu contohnya. Nah, ini Golgi itu nama dari Camilio Golgi, itu nama orang ya, penemunya Camilio Golgi. Dan badan Golgi ini lokasinya di sini tadi. Nah, aparatus Golgi ini dalam mikroskop elektronnya tampaknya seperti ini. Nah, ini gambar 3D-nya, 3 dimensinya. Nah, ada bagian namanya cis dan trans. Nah, ini juga nanti penting apa ya, itu cis dan trans. Nah, cis itu bagian penerimaan, ya, menerima, sementara trans itu mengirimkan. Ya, karena dia berfungsi untuk apa? Dia memodifikasi produk-produk Re yang lipid tadi, kemudian ada yang bagian dari karbohidrat tadi, dimodifikasi oleh dia. Ya, dia membuat makromolekul tertentu, ya, sehingga dia juga nanti mengirimkan hasilnya dan juga bisa menerima dari yang lain untuk dimodifikasi. Nah, bagian cis dan trans, namanya juga trans ya, transmigrasi, transportasi, dari dia pergi. Sementara cis itu bagian yang menerima, sisterna. Nah, ini ada namanya sisterna, lekuk-lekukan seperti ini ada namanya sisterna di Golgi itu. Ya, lekuk-lekukan ini sisterna itu. Nah, di antara sisterna nanti juga ada bagian-bagiannya ya. Fungsinya ini juga sebagai transportasi, juga membantu transportasi dari si hasil-hasil produk-produk dari Re ya. Dia makanya berdekatan dengan Re ini posisinya. Next, ya ini tambahan saja untuk lisosom. Tadi juga disampaikan ya, lisosom ini kantong enzim-enzim hidrolitik ya. Lisis namanya juga lisis. Lisosom itu semacam kantong, lis itu pecah, litik itu pecah atau penghancur ya, menghancurkan. Hidrolitik ada penghancur di sini. Nah, biasanya ini terdapat di mana lisosom ini? Hewan atau tumbuhan? Sel hewan atau tumbuhan? Iya, kenapa hewan? Kenapa hewan? Karena
Nah, tadi Galih tadi menyampaikan sel darah putih. Ya, itu bagiannya lisosom itu sel hewan. karena sel darah putih itu ada bersifat fagosit ya, mencaplok kemudian menghancurkan apa yang ada di dalamnya. Nah, itu sel fagositosis. Nah, oke, itu lisosom. Juga ada namanya autofag ya. Oke, dan ini juga namanya vakuola. Nah, itu di tumbuhan ada jenis-jenisnya, vakuola dan sebagainya. Nah, untuk ini saya tidak perpanjang lagi karena ini besok bagian dari sel hewan dan tumbuhan ya. Dan ini juga waktunya sudah habis. Nanti Anda harus ikut kuliah selanjutnya.